Aduh, halo guys, jumpa lagi guys. Pertanyaan lagi. Ini hari teman kita guys. Pertanyaannya adalah, bro, tolong ceritakan tentang dunia spiritual. Oke, nggak masalah. Dunia spiritual dengan dunia logika itu nggak sama ya, beda dunia ya. Jadi ini cuma dongeng, sebelum kita bercerita cuma dongeng ya. Jadi kalau dicari kebenarannya juga benar, cuma dongeng ya. Saya jelaskan ya, cuma dongeng itu ya. Jadi gini guys ya, saya dikasih tahu teman saya yang lain, hoi apa itu teman kamu bunuh diri itu, hah, di mana? Di sana, di lantai 15. Ngapain kamu di sini ini? Mau bunuh diri? Udah gila ya kamu, dasar pikiran dangkal. Terus gimana ini ya, turun nggak? Kalau turun saya dorongin nanti jatuh sana kamu. Turun nggak? Akhirnya dia turun. Sini kasih tahu ya, kasih tahu. Gini loh bro ya, cinta itu anugerah dari Sang Pencipta untuk kita. Kalau dia menolak cinta kita, berarti dia itu bukan anugerah untuk kita, anugerahnya orang lain gitu ya. Kalau saatnya tiba, anugerah dirimu itu akan muncul, nunggu giliran gitu ya. Sambil nunggu giliran, ada kan kenikmatan lain selain cinta, yaitu makan. Coba bayangkan geresengan kambing, nasi yang punel, sate kambing, mantap sekali guys ya dan. Nah, dan cinta itu nggak mengenal harga diri. Loh kok bisa? Nah buktinya, ngapain kamu di depan cewek berlutut, inilah cintaku, ngasih bunga gini, ngasih cincin gini, kan gitu kan? Dan cinta itu nggak mengenal harga diri. Ya, begitu cintanya ditolak, harga dirinya diambil kembali. Tiba-tiba langsung membuktikan, bisa nggak bisa aku harus cari perempuan yang lebih cantik dari dia, lebih kaya dari dia, lebih menarik dari dia. Lah ini konyol ini. Ketika dia ketemu cewek yang dia idamkan, berlutut lagi. Makanya cinta itu nggak mengenal harga diri gitu guys. Cinta itu anugerah dan cinta itu nggak mengenal harga diri. Jelas ya sampai di sini ya. Oh gitu ya. Kamu kelihatannya on tapi kok ya cerdas juga. Sialan saya dibilang on lagi nih. Kampret nih. Gini bro, aku punya ide apa ini? Aku bisa curiga ide apa? Saya curiga ini ide koclok ini, ide konyol ini. Begok. Gini bro. Apa? Gimana kalau kita cari pesugihan di tempat-tempat angker? Biar kita bisa kaya raya cepat secara instan ini. Ini kamu bodohnya nggak ketulungan ini ya. Aduh. Jadi gini guys ya, saya jelaskan ya. Orang itu guys, ya kan, tentang hantu itu ada 3 level. Pertama kita takut hantu karena bentuk rupanya, itu yang pertama. Yang kedua kita takut hantu karena energi dia mempengaruhi kita, menghasut kita. Yang ketiga kita sudah bisa negosiasi dengan mereka kan gitu. Kalau kita ini levelnya level bawah, lihat bentuknya hantu langsung kabur kan gitu. Makanya orang kalau mencari pesugihan itu melalui level yang ketiga itu tadi, siapa ya, juru kunci gitu. Walaupun kita level bawah bisa langsung naik ke atas melalui juru kunci yang menjembatani. Udah paham ya? Oh gitu iya. Nah, coba pikir bro ya, saja perdagangan itu kita rugi loh guys. Coba pikir, kita disenangkan oleh jin itu ya, jin kita atau iblis itu ya, disenangkan itu. Umur kita berapa ya? 80 tahun, kita senangkan 80 tahun atau 16 tahun, 60 tahun disenangkan. Kalau itu sudah kontrak selesai, kita ikut dia itu abadi gitu guys ya. Di sana pun juga disuruh kerja paksa gitu ya. Seperti Romusa, bahkan lebih sadis dari itu guys. Dimana berkumpulnya para orang-orang serakah gitu ya, mencari harta secara instan gitu ya, nggak mau berusaha. Jadi dia sudah lepas kontak dari Sang Pencipta guys, sudah nggak bisa diambil lagi ya, karena dia sudah terikat dengan negosiasi itu tadi gitu guys. Udah paham ya sampai sini? Wah aku jadi ngeri ya, iya memang ngeri gitu kayaknya, seperti itu gitu ya. Makanya pikiran kamu jangan sampai pikiran dangkal gitu, paham? Oh iya gitu ya. Udah kerja apa punya orang kerja gitu ya.
dalam dunia jin itu ada yang baik ada yang enggak, jangan salah paham ya guys, ada yang baik ada yang enggak gitu guys ya, gitu ya, udah paham ya. Nah, jin itu ada tata caranya gitu guys ya, dia nggak berani mengganggu dia nggak berani mengganggu manusia sebabnya ada aturannya sendiri ya. Buktinya kalau jin itu mengganggu kita, kenapa kamu naik motor nggak sorongkan ke kereta api atau dorong kemana-mana, kan enggak, dia nggak berani gitu ya. Dia kan ada orang nyantet seseorang lalu santet gitu ya, itu kan disuruh, jin baru mempunyai hak ketika dia disuruh orang majikannya suruh nyantet seseorang kan gitu, tanpa disuruh dia nggak berani gitu ya, ada tata caranya gitu guys ya. Makanya orang kalau dicari pesugihan kan diambil ke sana, hak kita sudah diambil karena sudah ada negosiasi, ada tata caranya gitu guys. Oh gitu, iya dong. Nah, santet tuh tergantung tujuannya itu ya. Kalau zaman kerajaan dulu, kan kerajaan Majapahit itu kan naik perahu itu oleh anak buahnya prajurit Gajah Mata dari kerajaannya, santet diisi sama, kalau pagi diisi nasi uduk, mungkin harus siang sate, karo malam makanan mungkin punten apa nasi pecel gitu. Ya kita enggak loh bro, diisi sama apa tuh, paku, diisi sama mungkin bisa racun atau apa semacam gitu loh guys ya, jadi ribet gitu guys ya. Makanya kalau santet itu dikembalikan, itu yang kena bukan jinnya atau iblisnya tadi, bukan yang nyuruh tadi, yang nyuruh santetnya tadi gitu guys ya kembalinya. Jadi semuanya ada tata caranya guys. Nah, akhirnya beruntunglah dirimu masih punya sang pencipta, beda dengan orang-orang serakah. Makanya kalau kamu lihat di jalan-jalan tuh orang naik mobil mewah gini, rumah tingkat ini, gak usah heran, siapa tahu dia melakukan negosiasi, siapa tahu saja gitu ya. Itu kalau sudah tiba saatnya diambil ya kebalik 100 derajat, bisa ganti posisi, kamu yang di atas dia malah di bawah kamu ini gitu kalau semuanya diambil. Ya itu ya tebusannya ya harus nyawa gitu ya, karena keturunannya nggak mau meneruskan ya bisa bubar semua gitu, bisa sial anak-anaknya nanti gitu guys ya. Oh gitu guys, iya dong ya, nggak percaya saya antarin ke sana. Oh iya, makanya orang tuh harus berpikir gitu ya, lakukan apa ya itu. Jadi endingnya itu cinta itu anugerah, dan cinta itu nggak mengenal harga diri gitu ya, udah jelas ya. Tetap lakukan apa adanya gitu guys ya. Oke, udah paham? Oke, andai salah kata atau hiburan, ya kan sudah saya jelaskan kan, kalau sambil nunggu anugerah itu tiba, makan-makan atau nyanyi. Bisa nyanyi nggak? Sama, saya juga nggak bisa nyanyi ya. Ya udah saya nyanyi sepenggalnya, ambil tengah-tengah aja ya. Ya nyanyi apa ya? Tugasku membuat orang susah menjadi senang, dan juga membuat orang cemberut jadi tertawa. Hahaha. Cupikal itulah namaku, Cupikal orang memanggilku sebagai penyanyi. Ku harus udah kebablasan ini. Udah guys ya, sampai sini ada salah kata atau yang aku jabarkan, minta maaf. Oke, thank you. Wassalam, bye, dedet.